Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevira dari NIM 19050974063 PTI 19B akan menjelaskan tentang praktikum WiFi Lab dengan WLC. Yang pertama ada access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain, sama seperti hub atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Jenis-jenis access point. Yang pertama ada access point standalone. Yang kedua ada access point multifungsi. Yang ketiga ada access point controller. Yang pertama ada access point standalone. Access point ini menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Ia menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MIC address-nya, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Perangkat yang hanya memahami dan mendukung satu jenis standar dari standar Ethernet dan standar WiFi tidak dapat memproses frame yang diformat dalam jenis standar lainnya. Misalnya, switch Ethernet bisa tidak memahami bingkai yang diformat dalam standar WiFi atau memprosesnya. Access point mendukung kedua standar tersebut. Berdasarkan perangkat tujuan, access point maka mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misal, jika menerima frame yang diformat dengan standar WiFi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Yang kedua, access point multifungsi adalah kombinasi dari dua atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat menyediakan tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, yaitu access point, switch, Ethernet biasa, dan router. Yang ketiga ada access point controller, berfungsi sebagai klien wireless LAN controller atau WLC. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access point atau LWAP. Pengaturan WLC LWAP biasanya digunakan di lingkungan perusahaan atau enterprise untuk menjangkau satu jaringan wireless di wilayah geografis yang luas. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, dan gedung dan tetap terhubung ke jaringan. Dalam pengaturan ini tidak ada bedanya LWAP mana yang digunakan pengguna untuk mengirim dan menerima frame selama LWAP tersebut dikendalikan oleh WLC yang sama. Karena semua keputusan penerus diambil oleh WLC, LWAP tidak mengizinkan komunikasi langsung antara kedua perangkat meskipun keduanya terhubung dengannya. Ini dia ada poin yang paling penting. Yang pertama ada access point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Yang kedua, access point mendukung kedua jenis standar, yaitu Ethernet dan WiFi. Yang ketiga, untuk mengontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Dan yang keempat, untuk memperluas area jangkauan, beberapa access point digunakan bersama di bawah kontrol LAN wireless atau WLC. Yang kelima, dalam menyiapkan WLC LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP.
Dan yang terakhir, LWIP ini berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracker, lalu tambahkan tablet sebanyak 3, lalu tambahkan IPPT LAPT sebanyak 3, taruh di atasnya tablet. Setelah itu tambahkan 1 switch atau PT switch, dan yang terakhir tambahkan WLC atau WLC server. Lalu beri kabel yang gambar petir itu sambungkan antara WLC ke switch ke LAPT, ke semua LAPT. Jika sudah, ganti SSID pada tablet. Jika sudah masang kabel, kita masukkan port pada LAPT. Caranya seperti itu. Ketiganya kita masukkan port agar bisa tersambung. Setelah itu kita ubah nama pada IPPT menjadi lantai 1. Dan sebelahnya kita ubah menjadi lantai 2 agar tidak bingung saat menjalankan operasionalnya. Dan yang terakhir ada lantai 3. Nah, itu sudah berwarna hijau semua di kabelnya. Itu tandanya sudah terhubung satu sama lain. Setelah itu kita masukkan IP servernya 192.168.1.1 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu yang bawah 8.8.8.8. Lalu kita ubah SSID atau nama pada tablet, yaitu kita ubah menjadi AP1. Selanjutnya kita ubah menjadi AP2.
Dan yang terakhir kita namakan AP3. Setelah itu kita on-kan WLC ke DHCP, kita on-kan, masukkan subnet max-nya 192.168. Kita beri nama dulu Nevira, lalu kita masukkan subnet max-nya 192.168.1.1. Kita masukkan seperti itu karena sudah ada di modulnya dan itu sudah paten. Subnet max-nya 255.255.255.0. Yang bawah kita isi 10. Lalu jika udah kita save dan muncul seperti itu tidak apa-apa dan tidak pengaruh ya. Lalu kita X, kita ganti, masukkan ke wireless LAN. Kita klik new, ketik lantai 1 dan AP1, lalu save. New lagi, lantai 2 dan AP2 kita save guna untuk menyambungkan antara tablet 1 atau AP1 ke LAPT. Nah, jangan lupa di save ya. Jika sudah terlihat seperti itu, kabelnya sudah tersambung ke lantai 1. Nah, itu tidak apa-apa, itu tidak error. Setelah itu kita masukkan ke wireless group, kita klik new, lantai 1 dan AP1 kita save. Jadi digolongkan sendiri-sendiri, sama seperti kayak yang tadi. Kita beri nama lantai 1. Kita beri nama AP1. Lalu di save, klik new, lantai 2 dengan AP2, kita beri nama lantai 2. Save, biar tidak hilang, klik new lagi, kita beri nama lantai 3, cari lantai 3 dan AP3. Klik save. Nah, itu gambarnya sudah tersambung ke masing-masing lantai ya, sudah sejajar. Itu tandanya sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.